إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudaraku, sidang salat sunnah khusuful qamar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sekalian, nikmat iman wal Islam serta nikmat kesehatan, sehingga dengan serangkaian itu kita bisa melakukan aktivitas kita, terutama beribadah kepada Allah. Dan alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini bertepatan dengan terjadinya gerhana bulan, kita bisa hadir, kita bisa melaksanakan salah satu sunnah yang sangat dikuatkan, sunnah mu'akkadah, yang Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para salafus salih tidak pernah meninggalkan ketika terjadinya sholat, ketika terjadinya gerhana bulan atau gerhana matahari. Mereka ketika terjadinya gerhana, sebagaimana dikabarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa, ketika dikabarkan terjadinya gerhana, Rasulullah SAW langsung bangkit dengan wajah penuh kekhawatiran dan ketakutan. Faqama fazi'an yakhsha an takuna sa'ah. Rasulullah langsung berdiri, kemudian menuju masjid. Beliau yakhsha an takuna sa'ah, takut kalau terjadi hari kiamat. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu satu ketika di pagi hari matanya lebam, seakan habis nangis yang sangat dahsyat. Ketika ditanya, apa yang terjadi wahai Ibnu Abbas, maka beliau menjelaskan, beliau menjawab bahwa semalam aku tidak tidur dan aku sangat khawatir dan takut kalau gerhana semalam Allah kemudian jadikan hari kiamat. Kalau Rasulullah SAW orang yang maksum dari dosa, orang yang sudah diampuni kalau berdosa, dan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu
yang dikenal dengan turjumanul Quran. Para ulama di kalangan para ulama, para sahabat. Jadi kalau sahabat ingin bertanya tentang Al-Quran, maka dicarilah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu salah satunya. Kalau beliau dekat dengan Quran, diberikan gelar orang yang paham tentang Al-Quran, tentang tafsir Al-Quran, takut ketika terjadi hadap, ketika terjadi gerhana. Bagaimana dengan kita? Saudaraku sekalian, al-khawf, rasa takut ini yang saat ini atau dewasa ini telah banyak hilang dari hati kita, dari jiwa-jiwa kita. Betapa banyak manusia yang sebenarnya lemah, kecil, tapi dia belakang sombong, yang dia kemudian berani meninggalkan banyak perintah Allah dan bahkan banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah, padahal dia tahu bahwa dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan gerhana ini, kejadian gerhana yang luar biasa ini, kejadian alam yang dimana kita melihat begitu besar kebesarannya, alam jagat raya ini banyak terjadi fenomena-fenomena yang ada itu adalah tanda kebesaran Allah. Dan seandainya Allah ingin jadikan, betapa Allah sangat mudah untuk mengadu, memporak-porandakan dunia ini dan sisinya ini semaunya, sekehendaknya. Ketika Allah melihat orang-orang yang zalim, orang-orang yang berdosa, amat sangat mungkin Allah dan amat sangat mudah Allah berikan kekuasaannya berupa kehancuran yang diberikan. Saudaraku sekalian, betapa kekuasaan Allah itu begitu luar biasa. Kalau tercatat dalam ilmu astronomi, kalau kita baca, matahari yang besarnya itu 1.000.000 kali lipat bumi, dan matahari itu berputar itu dengan kecepatan yang sangat dahsyat, 12 mil per detik. Sungguh sangat mudah bagi Allah membenturkan, melempar, mengacak-acak, memporak-porandakan dunia dan seisinya. Karenanya kejadian-kejadian ini harus kita ambil hikmah untuk mendatangkan rasa khauf, rasa takut pada dalam jiwa kita, dalam hati kita, sehingga ke depan semua harus kita ukur dengan apa yang kita lakukan, apakah Allah ridho atau tidak. Sehingga kita takut kalau saja kita melakukan sesuatu menyimpang dari ketentuan Allah dan Rasulnya. Kita introspeksi diri kita, selama ini sudahkah benar-benar kita melaksanakan perintah Allah, perintah Rasul? Apa yang menjadi kewajiban sudah kita lakukan? Sholat kita, bagaimana dengan sholat kita? Apakah benar-benar sudah khusyuk? Apakah benar-benar kita sudah lakukan dengan sebaik mungkin? Ataukah kita hanya sekedar memenuhi atau sekedar menyelesaikan rutinitas kita, sehingga sholat itu tidak masuk dalam jiwa kita, tidak kemudian berubah
berdampak kebaikan pada diri kita. Yang seharusnya sholat itu ketika dilakukan harus berdampak pada orangnya. Karenanya masih banyak hal-hal yang perlu kita introspeksi diri, kita muhasabahi bagaimana baca Quran kita. Apakah benar-benar Quran yang begitu menjadi pedoman bagi kita? Tidaklah seseorang bisa selamat dan lurus jalannya ketika tidak menjadikan Quran sebagai pedoman. Lalu kenapa ketika kita tahu bahwa pedoman itu penting buat kita abai terhadap membacanya, kita abai terhadap mengkajinya? Seberapa jauh sudah kita mengkaji Al-Quran? Seberapa jauh kita mempelajarinya? Punya guru untuk belajar. Kalau itu belum kita lakukan, demi Allah kita akan ditanya di hadapan Allah nanti. Waktu yang diberikan, umur yang diberikan, sudah sejauh mana kamu lakukan untuk kepentingan Allah? Karenanya begitu banyak. Belum lagi bagaimana kita berhubungan baik dengan orang tua kita, dengan tetangga kita, dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan yang lainnya. Begitu banyak ketika kita satu-satu kita perhatikan, bisa jadi kita termasuk orang-orang yang banyak lalai. Sekian waktu yang diberikan oleh Allah, sudah sejauh mana kita gunakan untuk Allah? Kalau itu kita masih banyak menggunakan dengan kelalaian, maka dengan momentum ini mari kita jadikan suatu perubahan bagi diri kita untuk senantiasa kita bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Sesungguhnya Rasulullah SAW bertaubat dan beristighfar 100 kali dalam sehari. Ya ayuhan nas, tubu ila Allah wastaghfiruhu fa in atubu fil yawm mi'ata marrah. Wahai manusia, sesungguhnya aku bertaubat dan beristighfar kepada Allah 100 kali dalam sehari. Bagaimana dengan kita? Rasulullah orang yang maksum dari dosa, 100 kali membiasakan bertaubat, beristighfar, takut kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Sudah kita jalankan seharian kita untuk bertobat kepada Allah secara benar-benar beristighfar, dengan menjiwai bahwa kita banyak kesalahan dan dosa di hadapan Allah. Saudaraku sekalian, khutbah yang singkat ini mudah-mudahan bisa memberikan semangat kepada kita untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan di hari-hari ke depan kita. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim innahu huwas samiul alim wastaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.
الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.